Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya Arya dari Partai ASMI. Kami dari Universitas Diplosky. Wawancara ditanya seputar tentang kerukunan hadir masyarakat. Silakan. Saya Pendek Lagi, ya, jabatan sebagai asisten pimpinan saya di BMI. Bapak, bagaimana mengenai kerukunan beragama secara keseluruhan yang ada di Indonesia? Kalau skalakan dari misalnya 1 sampai 100 itu berapa, Bapak? Ya, menurut saya pribadi, ya, saya akan memberi nilai yang biru, ya, selama ini sudah itu. Saya yakin, saya percaya kedepannya ini pasti dan ini akan menjadi semakin baik lagi, ya. Jadi nilainya ini pasti akan meningkat lagi dan nanti pasti akan menjadi 100. Saya percaya pemerintah sekarang juga memperhatikan hal ini, ya, dan kita percaya sebagai rakyat kita semua juga pasti akan diperhatikan. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Nama saya Yuda, melayani di GMI Gloria, Medan Mall, depan Medan Mall, Metodis. Ya, dalam pertanyaan itu menarik ya, maksudnya kenapa kalian bisa bertanya seperti itu, berarti ada faktor-faktornya. Tapi menurut saya, kerukunan beragama itu kalau misalnya dinilai, karena saya mengalami dan sering di lapangan, kerukunan itu ya saya kasih 70/100. Kenapa? Karena saya punya teman dan banyak gitu, bahkan lebih banyak teman di luar agama saya. Jadi saya rasa memang ada yang memang eksklusif, tapi ada juga yang ibaratnya terbuka, toleran. Jadi saya pikir 70/100-nya, kenapa 30 nilainya itu ya, maksudnya ada gapnya gitu ya. Karena ya mungkin secara peraturan ada kita sulit untuk membangun rumah ibadah, itu aja sih. Kalau dengan persen-persennya aman. Ini masih perlu banyak improvement Dari pemerintah. Menurut saya sendiri, saya sebagai marbot masjid itu, seperti yang saya lihat dan menurut saya skalanya sekitar 85/100. Kenapa? Karena dengan kondisi yang kita lihat di masyarakat kita dan kita bisa tetap menjalankan aktivitas keberibadahan keagamaan kita dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam agama, tanpa adanya konflik. Dalam hal itu, itulah yang membuat saya berkhususnya 85/100 mungkin adalah persenan daripada keakuran dan toleransi kita. berarti sudah cukup baik ya? Lumayan. Saya terima yang bisa. Oke. Menurut saya sendiri untuk skalanya kisar 85, dikarenakan umat beragama di Indonesia sudah cukup rukun dan cukup damai antara umat satu dan umat lainnya, meskipun ada beberapa masalah. Salah satunya itu pembangunan tempat ibadah di beberapa daerah tertentu. Terus di Indonesia sendiri beberapa umat beragama lain pada dasarnya itu hidup saling menghormati dan saling berdampingan dengan damai. Untuk itu sudah cukup ya menurut saya di Indonesia. Kemudian bagaimana melakukan agama itu? Kalau dari publik, Islam itu mengajarkan untuk saling mengasihi. Kalau saling mengasihi ini itu penting karena memang kasih itu sebagai kebutuhan dasar dari setiap manusia. Mengasihi dan dikasih itu harus dilakukan. Kalau seseorang itu tidak bisa hidup, dia pasti membutuhkan. Seseorang itu dia hidup tapi seperti tidak ada. Ya, jadi ketika menjalani hidup ini, kasih itu adalah bisa kita mengasihi juga kasih.
itulah yang bisa terjadi sesama manusia. Jadi bagi sesama bangsa itu konflik dalam hidup membutuhkan relasi dan relasi itu harus dijalankan juga di agama saya sendiri yang saya sebagai muslim juga diajarkan saling menghormati, menghargai sesama manusia. Karena nanti juga ada dasarnya ya, tapi nanti ada teman-teman saya jelaskan. Ya, kerukunan ini kan tentang kelompok yang berbeda ya, kerukunan. Kalau satu ya bukan rukun namanya ya. Jadi berbagai kelompok. Menurut saya, karena saya Kristen, dasar Kristen itu atau Kristen itu kan kasih. Dan hukum yang terutama dan yang utama itu kasih Allah, lalu kasih sesama. Nah di situ mulainya. Jadi kerukunan ini harus dijaga karena perintah dari Alkitab itu sendiri, dari ajaran Kristen itu sendiri. Dan bagaimana mungkin kalau bisa ini ya, bagaimana kerukunan itu diajarkan ya, mulai dari kita dulu sih. Bagaimana kita berelasi dengan contoh dengan teman-teman yang lain agamanya. Kenapa sih kita nggak bisa misalnya kalau Kristen ucapkan shalom, ketika kita berada di rumahnya ucapkan assalamualaikum misalnya. It's okay gitu. Bagi saya itu sih jadi teladan. Ya, seperti yang diajarkan agama itu sebagai kafirun lakum di waliyadin, dan untukmu agamamu dan keluargamu. Yang maksudnya ialah untukmu agamamu. Jadi saya menghormati apa yang Anda percayai dan saya tetap dengan keyakinan saya, dan kamu harus menghormati apa yang saya percayai tanpa paksaan dari kedua pihak dan melebihi atau rasa hebat dari salah satu. Jadi itu yang membuat kita rukun antara umat beragama ini. Kalau di dalam Islam sendiri, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan untuk saling menghargai, kemudian menghormati, seperti terdapat di dalam konsep tasambung ataupun yang biasa kita sebut dengan toleransi. Nah, toleransi di sini itu maksudnya bukan toleransi berarti kita mengikuti perayaan hari raya mereka atau kita mengikuti ketika mereka sedang melakukan ibadah. Tetapi kita memberikan hak kepada mereka, terus menghormati hak mereka ketika mereka sedang beribadah. Kita tetap mengikuti ajaran agama kita, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukku agamaku, untukmu agamamu. Menurut Abang nih, bagaimana cara kita menciptakan suasana yang harmonis nih dalam beragama, dalam konteks masyarakat kita sekarang? Nah, caranya ada 3 hal. Dalam pertama yaitu komunikasi atau dialog antar umat beragama. Kedua ialah membangun jalinan sosial atau kegiatan sosial. Dan yang terakhir dari pemerintahan tersebut dengan ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah, tidak potong dari salah satu agama atau melebihkan suatu agama, sehingga kita menjalin kerukunan tanpa ada kebencian dan konflik satu sama lain. Jadi peran pemerintah itu juga penting ya? Sangat. Yang pertama-tama tentu kita harus menganggap semua manusia itu sama, setiap makhluk itu sama. Mungkin yang berbeda itu hanya latar belakang, yang mungkin juga cara kehidupannya aja gitu. Tapi sebagai sifat, sebagai yang paling esensial hidup sebagai manusia itu semua harus sama. Nah, dan ini yang tadi sebenarnya sebagai sifat dasar itu kita harus menganggap kita hidup sama. Tapi setelah terjadi adalah kita menganggap sama dia itu saling berbeda, dua hati. Kita nggak sama dengan kamu nggak sama dengan saya, kita terjadi bisa kita katakan seperti yang lucu, kerusuhan segala macam. Tapi kalau kita menganggap kita sama, kita satu, sebenarnya sudah akan berbeda. Tapi kalau kita sudah bisa negara, kita sama-sama kan membangun bersama kita, menuju kepada satu kesatuan dan tujuan juga untuk membangun sebuah negara supaya semua rakyatnya bisa hidup dengan damai, sejahtera, makmur, kan gitu ya kan. Dan ini semua bisa terjadi kalau kita
semua satu dan kita menganggap sesama itu sama. Jadi memang yang namanya persatuan itu bukan berarti semuanya sama. Dan cara kita memang bisa berbeda, dan pikiran kita memang bisa berbeda. Tapi yang menyatukan itu adalah kita di dalam kita bisa saling menerima, dan bahkan aturan kehidupan itu saling melengkapi, kan? Jadi antara satu dengan yang lain, dan cara dan segala nanti bisa sampai kita sempurna. Ini memang sebuah pelajaran yang sulit dan yang terus kita sebagai kita tidak bisa dalam sekejap atau dalam satu kurun waktu saja. Tapi ini harus berlangsung terus. Iya, terus menerus gitu kan. Dan ini memang harus kita bersedari dulu, baru kita sama-sama mau melakukannya. Kalau menurut aku cara menciptakan kehidupan ataupun lingkungan yang harmonis di antara lingkungan sekitar kita itu dengan cara-cara kecil seperti kita menjaga silaturahmi antar umat beragama, terus dengan menjaga lingkungan sosial bisa dengan melakukan gotong royong setiap minggu secara bersama-sama antar umat beragama, kemudian saling menjaga keamanan dan kenyamanan agar antar umat beragama ini tidak terjadi bentrok ataupun pertengkaran. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kita sebagai umat beragama ini menjaga kerukunan kita di lingkungan kita lah. Kalau itu sih saya rasa pepatah benar ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kadang kita berasumsi, wah ini lihat dari mukanya jahat, belum tentu gitu ya. Jadi memang mungkin cara menjaganya ya kenalan lah, ya kenal lah, ya ngobrol lah gitu ya. Karena nggak ada cara lain selain kenal. Kalau misalnya kita asumsi justru jadinya ya nggak akan bisa kenal, bahkan mencurigai jadinya. Ya jadi menjaga kerukunan itu dengan harmonis itu coba kenal. Misalnya kita bertetangga, gitu. Coba kenal tetangga kiri kanan depan. Pasti kalau ada kedekatan pasti saling menjaga, saling. Jadi komunikasi itu ya, penting. Betul. Penting. Komunikasi dan relasi. Kalau menurut aku cara menciptakan kehidupan ataupun lingkungan yang harmonis di antara lingkungan sekitar kita itu dengan cara-cara kecil seperti kita menjaga silaturahmi antar umat beragama, terus dengan menjaga lingkungan sosial bisa dengan melakukan gotong royong setiap minggu secara bersama-sama antar umat beragama, kemudian saling menjaga keamanan dan kenyamanan agar antar umat beragama ini tidak terjadi bentrok ataupun pertengkaran. Menurut pendapat Bapak, gimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama di keluarga ini? Ya. Nah, berbicara mengenai negara ya, satu kesatuan, kita harus tetap kembali dan mengingat dasar negara kita kan Pancasila ya. Itu dengan menjamin ya, negara menjamin bahwa seluruh penduduknya, semua rakyat itu memiliki kebebasan khususnya dalam beragama kan, dan khususnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-29 juga berbicara mengenai kebebasan beragama. Dan tentunya pada saat ini pemerintah mereka juga ada membuatkan peraturan pemerintah yang baru khususnya untuk melindungi semua agama termasuk untuk umat ibadahnya kan kita. Ini sesuatu hal yang sangat baik karena di dalam ya tadi kita mengatakan kita negara yang beragama ya, kita bebas untuk semua rakyatnya boleh memilih kebebasan mereka.